Halo semua, kali ini aku mau bikin tutorial cara memotong dan menjahit blus wanita ya. Untuk video polanya ada di video sebelumnya ya teman-teman. Simak video selengkapnya. Oke, ini untuk pola bagian depan dan belakang sudah saya letakkan pada kain. Saya menggunakan kain wolfish. Untuk lebar kainnya 150 cm ya. Untuk bagian belakangnya lipatan dan bagian depannya diberi kampuh 3 sampai dengan 5 cm. Dan untuk keliling kampuhnya bisa diberi kampuh 1 sampai dengan 2 cm ya teman-teman. Ini untuk bagian sisi kampuhnya kurang lebih saya berikan kampuh 1,5 cm. Dan bagian bawah 2 cm. Untuk teman-teman yang ragu untuk memotongnya, beri garis menggunakan kapur saja ya teman-teman. Bagian kerung lengan 1,5 cm dan bagian bahu 1,5 cm. Untuk bagian lehernya 1 sampai dengan 1,5 cm saja ya. Kemudian kita potong bagian belakang, bawahnya 2 cm. Bagian sisi 1,5 cm. Untuk bagian leher belakang samakan dengan bagian leher depan ya teman-teman. Nah, ini kita samakan saja kampuhnya 1,5 cm. Nah, ini untuk bagian depan dan belakang sudah dipotong. Ini kita ratakan ya untuk tepi kainnya. Kemudian kita beri tanda sedikit, kalau teman-teman ragu di rader saja ya menggunakan karbon. Nah, kalau sudah lepas jarum pentulnya. Kemudian lanjut untuk bagian lengannya. Ini untuk pola lengannya sudah saya sematkan pada bagian kainnya. Untuk arah seratnya memanjang ya teman-teman. Untuk bagian badan tadi arah seratnya juga sama memanjang. Kemudian ini kita potong. Saya beri kampuh 1,5 cm. Untuk bagian bawah saya beri kampuh 2 cm. Kemudian ini langsung kita lepas saja jarumnya. Kalau teman-teman mau di rader boleh ya. Ini beri tanda untuk bagian ujung kerung lengannya, bagian tengahnya seperti ini. Lanjut kita potong untuk bagian kerahnya. Ini saya menggunakan serat pemanjang. Kalau teman-teman mau menggunakan seratnya serong, itu hasilnya juga lebih bagus ya teman-teman. Untuk bagian kerahnya 2 helai seperti ini. Lanjut kita potong juga vislin dengan ukuran selebar lapisannya ya teman-teman. Ini saya menggunakan ukuran 3 cm 2 helai, dan juga ini bagian kerahnya. Potong juga vislin untuk bagian kerahnya 2 helai. Seperti ini ya. Lanjut kita tempelkan vislin pada bagian tengah depan ya teman-teman.
Seperti ini, kita gosok, kemudian kita lipat dua. Setelah tertempel, kita lipat dua, lalu kita gosok lagi ya. Yang satunya sama, kita lipat dua dan digosok. Untuk bagian kerahnya kita tempelkan fislihnya juga. Lalu kita gosok ya, ini hasilnya seperti ini. Setelah digosok sudah tertempel. Untuk bagian kerahnya, bagian lehernya kita lipat yang satunya ya, seperti ini. Kemudian jahit kurang lebih setengah sentimeter. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita satukan dengan yang satunya ya. Seperti ini, lalu kita jahit keliling. Untuk bagian sudutnya beri benang atau ekor kuda ya. Ini nanti untuk menarik bagian sudutnya supaya lebih mudah. Satu setikan saja, kemudian kita tarik ke dalam seperti ini. Lalu kita lanjutkan untuk jahitnya. Untuk sudut yang satunya kita beri ekor kuda juga ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita kurangi kampuhnya. Untuk bagian sudut kita potong ya. Kurangi kampuhnya menjadi kurang lebih setengah sentimeter. Kemudian pada bagian lengkungan kita gunting cekris supaya hasilnya ini tidak tegang ya, lebih melengkung. Kemudian langsung saja ini kita balik, lalu tarik benang tadi ya yang sudah kita buat atau kita sebutnya sebagai ekor kuda seperti ini. Nah, ini sudutnya jadi lebih lancip. Nah, ini kita gosok lalu simpan dulu, kemudian kita jahit untuk bagian badannya. Satukan pada bagian bahu depan dan belakang ya teman-teman. Ini kita jahit. Kemudian untuk bagian sisi kita satukan juga.
Kemudian kita jahit juga sesuai dengan kampuh yang kita berikan. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita obras bagian bahu, lalu obras juga bagian sisi dan bagian tengah depan pada lapisan yang ditempelin Vaseline ya teman-teman. Hasilnya seperti ini setelah diobras. Lanjut kita lipat untuk bagian lehernya. Kita lipat seperti ini. Lalu kita jahit sesuai dengan lebar untuk bagian kancingnya ya teman-teman, yaitu 2 cm. Hasilnya seperti ini. Lalu kita potong. Perhatikan untuk memotongnya, jangan sampai benang yang sudah terjahit ini terpotong ya. Kemudian kita kurangi kampuhnya pada bagian dalam yang ada Vaseline-nya ini ya. Lalu kita balik. Hasilnya seperti ini. Untuk yang satunya juga kita balik ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita ambil bagian tengah lehernya. Kita tandai ya. Lalu kita satukan dengan bagian kerahnya. Ini bagian kerahnya juga kita beri tanda bagian tengah. Untuk bagian tandanya kita satukan. Teman-teman bisa ikuti saja caranya. Kemudian kita jahit.
Hasilnya seperti ini setelah dijahit. Kemudian kita potong, kurangi untuk kampuh, dan benang ini kita buang. Lalu ini kan bentuknya melengkung, jadi kita gunting cekris. Hati-hati jangan sampai benangnya terpotong ya. Kemudian kita tutup dengan yang kita jahit tadi ya, pada bagian kerah. Nah, kita tutup seperti ini. Lalu kita jahit keliling, sekalian memberi tindas pada bagian atas. Ini kita beri jahitan bantu terlebih dahulu supaya lebih mudah. Hasilnya seperti ini. Kita tarik aja untuk jahitan bantunya. Dan ini hasilnya untuk bagian kerahnya, ini sudah jadi ya. Lanjut, kita tarik untuk ekor kudanya tadi. Lalu kita jahit pada bagian sisi lengannya ya teman-teman. Kita jahit sisinya, sisi pada bagian lengan. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita obras pada bagian sisi lengan dan bagian bawahnya ya. Dan juga kita obras pada bagian bawah baju ya. Hasilnya seperti ini setelah diobras. Lalu kita lipat sesuai dengan kampuh yang kita berikan. Ini saya beri kampuhnya 2 cm sesuai dengan ukuran karet yang akan saya pasang. Jahit keliling, beri lubang untuk nanti memasukkan elastis ya teman-teman. Untuk bagian badannya kita jahit lipat untuk bagian yang ada lapisannya ini. Kita balik, nah lalu kita jahit.
Ini saya jahit untuk bagian lengan bawah ya, atau kelim bagian bawah. Ini akan saya pasang karet. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan karetnya ya, dengan lubang yang kita beri tadi ya. Satukan elastisnya, kemudian jahit. Buat juga untuk bagian lengan yang satunya ya, caranya sama. Kemudian ini untuk bagian bawah baju kita balik seperti ini. Masukkan ke dalam ini ya lapisannya. Lalu kita jahit kelim bagian bawahnya juga ya teman-teman. Bagian bawah baju kita jahit kelimnya sesuai dengan kampuh yang kita berikan. Ini saya jahit elastisnya terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Kemudian langsung saja kita tarik. Lalu kita ratakan untuk bagian kerutannya. Kemudian kita jahit tutup bagian pada lubangnya ya teman-teman. Kita ratakan lagi untuk bagian kerutannya. Lalu kita jahit pada bagian tengah-tengah. Ini supaya karetnya tidak mudah bergeser ya teman-teman, ataupun melintir. Hasilnya seperti ini. Untuk keduanya, buat yang satunya caranya sama ya. Kemudian kita satukan kerung lengannya. Ini bagian kerung depan bertemu dengan bagian badan depan ya. Kita letakkan pada bagian tengah-tengah lengan. Kita letakkan pada bagian bahu yang kita beri tanda tadi waktu motong ya. Kemudian ini perhatikan untuk bagian badan, lengannya maju 1 cm ke bagian depan. Jadi posisinya tidak lurus ya, jahitannya tidak menyatu. Supaya nanti dipakai itu lebih nyaman. Kemudian kita jahit keliling. Tips dari saya untuk menjahit kerung lengan jangan dari bagian dalam atau dari bagian kerung lengannya. Usahakan jahit dari bagian badannya ya teman-teman. Itu harus, karena hasilnya nanti juga berbeda. Hasilnya seperti ini setelah dijahit. Lalu kita obras ya teman-teman.
Ini hasilnya setelah diobras. Kemudian untuk bagian kelim bawah juga sudah saya jahit ya. Seperti ini. Lanjut kita beri tanda untuk membuat lubang kancing ya teman-teman. Dari bagian atas kita turunkan setengah sentimeter. Lalu kita ukur untuk lebar kancing yang kita gunakan. Kemudian dari bagian tepi kita ukur 2 cm. Kemudian beri tanda sesuai dengan lebar kancing yang kita gunakan. Lalu dari bagian bawah kita turunkan delapan cm, lalu ukur sesuai kancing lagi, kemudian turun lagi 8 cm, kemudian lebar kancing lagi, lalu turun lagi 8 cm. Jadi jarak antara kancing satu dengan kancing yang lainnya itu 8 cm ya teman-teman. Kemudian kita buat untuk lubang kancingnya. Nah, ini sudah saya buat untuk lubang kancingnya. Untuk video tutorial membuat lubang kancing saya sudah buatkan ya. Kemudian ini kita beri tanda untuk memasang kancing. Nah, ini kita pasang kancingnya jika sudah diberi tanda. Ini sudah saya pasang kancing semua ya teman-teman. Lalu kita lubangin untuk lubang kancingnya menggunakan pendedel. Jangan sampai kebablasan ya. Lalu kita pasang untuk bagian kancingnya. Dan baju sudah siap dipakai. Jangan lupa digosok dulu ya teman-teman supaya jahitannya mati. Dan ini dia hasilnya. Ini untuk bagian keras tengah rebah. Dan ini bagian lengan yang saya pasang karet. Dan ini saat pemakaian ya. Terima kasih sudah menonton.